Ya, jadi kalau kita melihat tentang teknik biomedika ya, dan saya sudah sebutkan bahwa teknik biomedika itu kalau buat saya, definisi saya adalah human centered engineering. Dan artinya akan makin berperan di masa-masa mendatang, sebab bagaimanapun nanti ketika suatu perusahaan itu membuat suatu produk, tidak mungkin akan melepaskan faktor manusia dari proses desain alat atau produk atau jasa yang mereka buat. Jadi di sini lulusan teknik biomedika akan makin banyak berperan, karena seorang lulusan teknik biomedika bukan hanya belajar prinsip-prinsip ilmu rekayasa, tetapi juga belajar tentang anatomi, tentang fisiologi, tentang biokimia, dan hal-hal yang terkait dengan manusia. Jadi sebagai contoh, misalkan kita akan melihat di masa depan, misalnya mobil yang tanpa pengendara, kan, autonomous vehicle. Nah, kemudian kita sebagai penumpang masuk. Nah, bagaimana, siapa yang akan memonitor misalkan kondisi penumpangnya, apakah sedang sehat, sedang ini. Nah, tentu saja akan makin banyak sistem yang harus di-embedkan ya, diintegrasikan dengan mobil itu. Misalkan yang mendeteksi apakah sang penumpang itu sehat, tidak sehat. Nah, ini kan sesuatu yang sangat terkait dengan teknik biomedika. Jadi artinya bukan hanya aplikasinya itu di masa depan, bukan hanya untuk alat-alat yang terkait secara langsung dengan kedokteran, tapi bahkan dengan monitoring kondisi manusia, subjek, bahkan ketika saat sehat, yang sehari-hari. Ya, misalkan juga ketika kita di rumah, ketika kita melakukan latihan, exercise, segala macam. Sekarang kan kalau kita untuk mengetahui kondisi tubuh kita harus datang ke klinik, kita harus periksa darah, kita harus periksa macam-macam, dan itu harus dilakukan oleh dokter atau perawat yang tenaga-tenaga khusus, kan. Nah, saya melihat kecenderungan bahwa di masa depan akan terjadi demokratisasi proses diagnostik ini. Artinya akan semakin banyak, seperti juga kita sudah melihat kamera, mikrofon jadi satu dengan smartphone kita. Di masa depan kita akan melihat lebih banyak lagi sensor-sensor yang terkait dengan sinyal tubuh kita akan bisa dideteksi oleh smartphone kita. Jadi kita tinggal nempelkan kamera dari smartphone ke mata kita, kemudian lihat dari kondisi retina, dari situ bisa didiagnosis bagaimana kondisi fisiologi tubuh kita, atau mungkin akan ada sensor gas yang bisa kita tempelkan di dekat mulut sehingga kita tahu dari gas yang keluar dari mulut, respirasi mulut kita, kondisi paru-paru kita dan organ di tubuh kita, dari air liur kita, dari keringat kita. Nah, akan makin banyak sistem biomedis yang diintegrasikan dengan berbagai alat yang mungkin sekarang kita hanya pakai just for fun ya, kayak smartphone ini atau laptop segala macam, tapi nanti kita akan amat dekat dengan alat-alat itu, karena dengan alat-alat itu kita jadi tahu secara real time kondisi tubuh kita. Nah, kecenderungannya adalah teknik biomedika ke arah situ. Baru kalau sudah serius, misalkan sistem itu mendeteksi bahwa kita serius, baru akan dibawa ke dokter. Jadi dari satu sisi kita tidak akan datang ke dokter dalam keadaan sudah terlambat, ya. Dan di sisi lain justru sebenarnya itu akan menghemat banyak pengeluaran medis, ya, yang sekarang ini selama ini mungkin banyak boros karena banyak orang datang ketika kondisinya memang sudah sangat terlambat. Nah, nanti sistem teknik biomedis akan lebih diarahkan ke situ ya, preventive medicine istilahnya, ada preventive personalized medicine seperti itu. Ya.